yang judulnya adalah Kafalatu Abi Talibin li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Perlindungan atau ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di bawah pengelolaan, pengawasan, kafalah Abu Talib, pamannya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da Abdul Muttalib. Jadi Rasulullah SAW setelah wafatnya kakeknya Abdul Muttalib, ma'a ammihi, ya, ma'a ammihi Abi Talib, maka dia tinggal bersama Abu Talib. Kenapa? Wa kana Abdul Muttalib, ya, karena sebelum meninggal dunia itu Abu Talib yusi bihi, berwasiat kepadanya, kepada Abu Talib, ammuhu Abu Talibin, wa dzalika li anna Abdullah, ya, Abdullah. Jadi dia berwasiat, kakeknya Nabi SAW berwasiat kepada Abu Talib, dan Abu Talib ini maksudnya diwasiatkan untuk merawat cucunya itu, merawat Muhammad SAW. Wa dzalika li anna Abdullah, karena pertimbangannya karena Abdullah, ayahnya Nabi Muhammad SAW, aba Rasulillah SAW, wa Abu Talib, jadi Abdullah dan Abu Talib, akhwani li abin wa ummin, ya, bersaudara satu ayah dan satu ibu. Karena Abdul Muttalib punya 4 istri, jadi paman-paman Rasulullah tidak semuanya dari ibu yang sama, ya. Wa ummuha Fatimah bintu Amru, dan ibunya, ibu berarti neneknya nih, ya, neneknya Rasulullah, ibunya Abdullah dan Abu Talib itu istrinya Abdul Muttalib, Fatimah bintu Amru. Jadi kenapa Rasulullah itu nanti tinggal di rumah Abdul Muttalib, karena ditinggal di rumah Abu Talib karena wasiat dari kakeknya. Wasiat karena Abdullah dengan Abu Talib ini satu ibu dan satu ayah tentunya. Wa kana Abu Talibin huwallazi yaliya amra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da jaddihi. Dan memang kemudian Abu Talib ini memang bertanggung jawab sebagaimana bertanggung jawabnya kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da jaddihi, setelah kakeknya meninggal dunia, ya. Fakana ilaihi wa ma'ahu, kemana Rasulullah pergi bersamanya selalu. Jadi bertanggung jawab betul-betul penuh gitu. Jadi bukan hanya dititipkan, kan ada orang yang dititipkan ketemunya pagi sama malam aja. Ini betul-betul kemana Rasulullah pergi dibawa, jadi diawasi, kan? Salah satu wasiatnya. Karena Abdul Muttalib diberitahu oleh Bunda Aminah di dalam sesi sebelumnya bahwa anak ini akan menjadi orang yang memimpin sayyidi hadhil ummah, memimpin manusia secara keseluruhan. Jadi memang spesial, ya, sangat spesial. Nah, salah satu contoh kedekatan antara Abu Talib dengan Muhammad SAW adalah satu peristiwa yang berkaitan dengan seorang ahli nujum, orang yang dianggap di zaman itu bisa melihat perkara yang gaib. Tentu saja ini di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul. Anna rajulan min Lahbin, dari suku Lahab, ya, Lahab, ya, wa Lahbun min Azdi Shanu'ah. Kalau menurut Ibnu Hisham, suku Lahab ini adalah dari Azdi Shanu'ah. Kana anifan fakana idza qadima Makkah atahu rijalun Quraisyin. Orang ini terkenal bisa melihat masa depan ceritanya. Jadi dianggap bisa melihat apa yang belum terjadi, kata orang-orang waktu itu. Fakana idza qadima Makkah, kalau dia sedang berkunjung ke Mekah, jadi dia seperti dia ini mengembara, jadi dari satu kota ke kota lain. Jadi kalau pas berhenti di kota Mekah, atahu rijalun Quraisyin, berdatanganlah orang-orang kepala-kepala keluarga laki-laki di kalangan Quraisy,
bighilmanihim, membawa anak-anak mereka, anak-anak yang masih kecil itu, yanzuru ilaihim wa ya'tafu lahum fihim, disodorkan ke depan orang itu, minta dikasih lihat, tolong kasih lihat anak ini masa depannya seperti apa. Kebiasaan orang-orang musyrikin Quraisy, ya. Jadi kalau ada anak, nah, kalau kita kan disekolahkan terus dilihat, dites potensinya sebagai apa gitu kan. Kalau zaman dulu nggak ada sekolah-sekolah seperti itu, jadi orang mengandalkan yang gaib, mengandalkan orang-orang pinter gitu ceritanya. Padahal kita tahu orang pintar itu, kenapa orang disebut orang pintar? Karena yang datang itu yang bodoh gitu. Jadi wajar dia jadi pintar. Nah, terjadi waktu itu. Qal, berkata kemudian, ya, Abdullah bin Zubair nih dari riwayatnya, dari Abbad bin Abdullah bin Az-Zubair. Dia katakan, fa'ata bihi Abu Talib. Abu Talib juga kepengen tahu Muhammad ini jadi apa nanti. Jadi dibawanya. Fa'ata bihi Abu Talibin wa huwa gulamun ma'a man ya'tihi, sebagaimana orang-orang lain juga. Fa nadhara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, terus disodorkan kepada laki-laki itu, Lahab tadi. Bukan Abu Lahab ya, Lahab. Sodorkan. Ketika diterawang sama dia itu, syaghalahu anhu syai'. Ada dua maksudnya di sini. Dia tersibukkan. Jadi dia nggak bisa ngelihat Rasulullah itu apa masa depan. Kalau anak-anak yang lain dia bisa kasih preview, kayak nonton film tadi kasih preview, spoiler ya, ke depannya bakal begini. Pas ngelihat Rasulullah, syaghalahu anhu syai'un. Dia jadi sibuk, maksudnya sibuk itu dia langsung jadi konsentrasi. Dia, siapa ini? Kenapa anak ini nggak bisa dia terawang? Jin-jin juga nggak mampu bantu dia. Ya. Kalau di surat At-Taubah itu dalam konteks ini, tapi orang munafikin. Ya, karena Rasulullah kan belum diangkat sebagai Rasul, jadi belum ada ayat yang turun. Sehingga peristiwanya jadi kita melihat kembali setelah kejadian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah At-Taubah ayat 85, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum. Janganlah engkau terpana, apa istilahnya? Tu'jib itu jadi terkesan. Ya? Janganlah engkau terkesan dengan amwaluhum wa auladuhum. Terkesan dengan harta dan anak-anak orang-orang munafikin. Konteksnya munafikin. Kenapa? Innama yuridullahu ay yu'adzibahum biha fid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Karena sesungguhnya Allah menginginkan untuk mengazab mereka di dunia ini, wa tazhaqa anfusuhum, dan nyawa mereka akan berterbangan, wa hum kafirun, dalam keadaan mereka itu kafir. Kalau zaman dahulu orang melihat masa depan, mencoba melihat masa depan orang dalam rangka untuk dapat apa? Dapat reward kan, dapat uang. Kalau yang diprediksikan itu bagus, orang tuanya senang kasih uang. Kalau yang diprediksikannya buruk, nggak mau ngasih uang. Ya, siapa yang mau cerita buruk? Maunya kan ceritanya yang bagus-bagus. Nanti di kemudian hari setelah Rasulullah diangkat sebagai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ada golongan munafikin di kota Madinah kan, kalau di Mekah belum ada. Kisah tentang munafikin, surat tentang munafikin turunnya di Madinah. Ketika banyak orang munafik yang kaya raya, anaknya banyak, keturunannya itu mempesona ya, hebat-hebat. Tapi Allah ingatkan, wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum. Jangan engkau terpesona dengan harta dan anak-anak mereka. Nah, di dalam hal ini orang yang bernama Lahab tadi itu kaget dia karena melihat kali ini tidak seperti anak-anak biasa. Dia tidak bisa terawang ya. Tidak bisa dia terawang, tidak bisa dia duga, dan juga dia tidak bisa berbohong. Ya, ini salah satu kelebihan perlindungan yang Allah berikan kepada anak yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma faragha qal, setelah selesai dia terawang nggak bisa berhasil juga, dia lihat, dia panggil Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ghulam,
alayya bih, kata dia, wahai anak-anak kecil, anak remaja, sini mendekat kepadaku. Jadi sudah mulai ada usaha untuk melihat siapa, kenapa saya tidak bisa melihat dia ini. Namun Abu Thalib cekatan, ingat dengan wasiatnya supaya anak ini terjaga terus. Kalau diserahkan kepada orang itu, kita nggak tahu mau diapakan sama dia kan, mungkin disihir sama dia atau diapakan. Oleh sebab itu, ketika Lahab tadi mengatakan kemari, dekat ke sini Muhammad, dia belum tahu namanya, kemari, gulam, kata dia, al-gulam alayya bihi, sini dekat aku. Falamma ra'a Abu Talibin, ketika Abu Talib melihat upaya untuk mendekat, menarik Rasulullah SAW, hirsahu alaihi ghayyabahu anhu, langsung dirindungi sama dia. Hirs itu dipeluk, diamankan sebenarnya, dan kemudian dialihkan, ditarik sama dia pergi, karena dia tidak mau dan tidak percaya kepada tukang sihir ini. Harusnya kalau nggak percaya dari awal-awal ya, masih datang juga. Kadang-kadang manusia karena kepepet, katanya kepepet, mencari alternatif, nggak sembuh-sembuh, cari alternatif, kurang sabar mungkin. Karena pada dasarnya setiap penyakit Allah berikan obatnya, tinggal masalahnya dia berikhtiar. Namun kadang-kadang karena manusia ini nggak sabaran, mau cepat sembuh atau mau cepat kaya dan lain sebagainya, kadang-kadang jadi menempuh jalur-jalur yang datengin orang-orang seperti ini, Nah. Jadi dibawa pergi sama dia. Mulai sadar itu Abu Thalib kalau bahaya nih kalau anak ini diserahkan kepada Lahab tadi, kita tidak tahu dia mau apakan itu. Maka dibawa pergi sama dia, disembunyikan. Faja'ala yaqul, ketika dia tidak bisa mendapatkan anak ini, dia berkata kepada Abu Thalib dan kepada orang yang ada di sekitarnya, wailakum, kata dia, celaka kalian, ruddu alayya al-ghulama, dekatkan, kembalikan kepadaku anak yang tadi, alladzi ra'aitu anifan, yang aku ketika mencoba menerawangnya tidak menemukan apa-apa. Wallahi, ini benar atau tidak dia mengatakan demi Allah, karena waktu itu manusia banyak yang belum mengenal Allah. Wallahi la yakunanna lahu sya'nun, kata dia, aku hanya bisa mengatakan dia ini akan menjadi seseorang yang hebat, kata dia. Jadi setelah dia tidak bisa mengakses lagi, kesimpulannya adalah kalau anak-anak yang lain masih bisa dia minta bantuan jinnya untuk melihat, yang ini nggak bisa sama sekali, maka dia katakan ini mungkin akan menjadi salah satu tanda kebesarannya. Fantolaqa Abu Thalib, langsung hilang, maksudnya langsung bergegas pergi Abu Thalib, khawatir. Apa hikmahnya kisah ini dituliskan dan kita baca sekarang? Pertama, bahwa Rasulullah SAW itu dijaga sama Allah SWT. Dan kita pun kan petang, pagi dan petang itu ada doa-doa ma'thur, doa-doa ma'thurat, doa-doa yang memang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang kalau kita bacakan pagi dan petang itu kita terhindar dari sihir. Karena sebenarnya sihir itu real, ada ya. Kita tidak percaya dengan sihir itu, maksudnya tidak percaya bahwa ada kekuasaan yang lebih hebat dari Allah. Namun manusia sudah lama bersekongkol dengan jin dalam rangka tujuan-tujuan buruk. Oleh sebab itu Rasulullah memberikan doa-doa untuk melindungi dirinya, melindungi umatnya yang ketika kita bacakan. Itu mungkin salah satunya. Yang kedua adalah bahwa ketika manusia terdesak ya, untuk mendapatkan sesuatu yang dia tidak bisa raih, maka bisa jadi manusia itu mengambil jalan pintas ya. Namun perlu diketahui bahwa jalan-jalan pintas itu di dalam Islam tidak ada. Tidak ada jalan-jalan pintas kita untuk jadi kaya raya dan sebagainya. Malah justru sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwa Allah mengingatkan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati ya. Fa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, akan disempurnakan balasan bagi semua orang di hari kiamat nantinya, di padang mahsyar, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Kalau perbuatan baik di dunia ini Allah sudah
mudahkan jalan kita, dan nanti di akhirat Allah akan tambahkan dengan di antara nikmat Allah terbesar di akhirat itu adalah kita selamat dari api neraka jahanam dan masuk ke dalam surganya Allah. Namun sebaliknya, para ulama mufassirin juga menafsirkan surah Ali Imran ayat 185 itu atau 185 dengan mengatakan fa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, itu sebenarnya juga berlaku bagi orang yang melakukan maksiat. Kalau kita melakukan maksiat dan tidak bertaubat di dunia ini, maka bukan hanya azab Allah di muka bumi yang akan kita tanggung, tapi juga akhir yang paling buruk, yaitu Allah masukkan, campakkan kita ke dalam api neraka jahanam. Oleh sebab itu ayat tersebut di bagian tengahnya, wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang Allah selamatkan dari api neraka jahanam dan masukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dia itulah orang-orang yang beruntung atau orang-orang yang sukses. Yang tidak sukses digambarkan Allah di dalam ayat itu, wa mal hayatud dunya illa mata'un ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu melainkan kesibukan yang melalaikan atau senda gurau, permainan-permainan. Mata' itu artinya aslinya mata' itu perhiasan. Kesibukan akan perhiasan dunia sampai kita gurur, sampai kita lalai dari perintah Allah, lalai dari penciptaan kita. Jadi tidak ada yang instan di dalam Islam, semuanya berproses. Mau jadi baik berproses, mau jadi penghafal Quran berproses. Di tengah jalan juga tantangan untuk menjaga hafalan juga proses. Orang yang berjuang di jalan Allah proses. Ada kisah di mana seorang mujahid di dalam salah satu peperangan, kata Rasulullah, orang ini masuk neraka, padahal dia mati di medan perang. Kenapa? Karena waktu dia, kata Rasulullah, coba buka baju besinya, dia selipkan, dia menyembunyikan harta yang seharusnya dikumpulkan sebelum dibagikan, dia mencuri. Ada juga, kata Rasulullah, orang ini mati dalam keadaan kafir. Kenapa? Karena waktu dia sakit mau meninggal dunia, mau sakaratul maut itu dia nggak tahan. Akhirnya dia balikkan badannya supaya pisaunya itu menghujam dan mati, bunuh diri. Jadi ya perlu proses semua. Sudah tinggal syahid saja perlu proses. Karena mati itu kan, sakaratul maut itu kan sakit. Jangan dibilang, jangan dikatakan tidak sakit. Sakit itu berat. Jadi perlu sabar sampai betul-betul ajal ya menjemput kita. Ya. Jadi kalau ada orang yang ya hanya karena dia sudah terlalu lama mungkin dia pikir miskin, kapan lagi mau kaya ini, akhirnya diambil jalan pintas. Ada orang nggak naik-naik karirnya, akhirnya jalan pintas. Ada orang nggak dapat jodoh, akhirnya jalan pintas, ya kan? Apa istilahnya itu yang cinta ditolak, dukun bertindak. Zaman dulu kan ada suka-suka begitu. Nggak tahu sekarang masih ingat? Masih mungkin. Ya? Ada orang yang iya kan, karena ditolak-tolak begitu, dia merasa dia nggak dapat lagi, nanti nggak kebagian jodoh. Padahal sudah dituliskan Allah jodoh itu sejak dia ada, sejak masih di rahim ibunya kan sudah dihembuskan. Sebelum dihembuskan itu sudah dicatat sama Allah. Ketika dia di dalam rahim usia 4 bulan itu sudah dicatat sama Allah. Dicatat apa saja, matinya, rizkinya, dan jodohnya, udah semua. Gitu. Jadi itu salah satunya. Itu kisah pertama ketika Nabi Muhammad SAW bersama Abu Talib. Yang kedua adalah kisah yang qissatu Buhairah. Qissatu Buhairah. Ini agak panjang sedikit, mudah-mudahan waktunya cukup. Thumma inna Abu Talibin kharaja fi raqbin tajiran ila Syam. Sekali waktu Abu Talib berangkat dalam satu rombongan. Raqab itu kafilah, karavan, ya? Rombongan banyak. Jadi bukan satu orang saja. Kalau raqbun itu orang-orang berduyun-duyun orang dalam rangka raqbun tajiran. Tajiran itu dagang. Tajir kata orang Betawi kan, orang kaya. Aslinya tajir itu fa'il dari tijarah, yaitu pedagang.
Tidak semua pedagang kaya, tapi kalau mau kaya memang harus berdagang. Ya. Iya, kata Rasulullah SAW, pintu rizki itu 9 dari 10 pintu rizki itu dari tijarah, kata Rasulullah, dari perdagangan. Kita ini rebutan di satu pintu. Satu pintu yang namanya apa? Ya selain tijarah. Orang gajian tuh cuma 1/10 dari pintu rizki. Jadi kita semua ini kebagian 10 pintu, tapi yang kita obok-obok satu pintu saja. Makanya segitu-gitu. Padahal kalau dia berbisnis terbuka lah 9/10. Besaran mana tuh 1/10 sama 9/10? Ya besaran 9/10. Jadi kalau misalnya nggak maju-maju, jangan salahkan siapa-siapa, kata Rasulullah, tijarah 9/10-nya. Makanya walaupun kita dapat gaji berbulannya, tetap harus usaha bisnis walaupun kecil-kecilan, samping-sampingan, supaya nangkepin yang 9/10. Jadi Abu Thalib berangkat bersama siapa? Bersama Rasulullah. Falamma tahayya lirrahili, rahil itu apa namanya, tunggangannya, wa ajma'al masira, dan berkumpullah rombongan yang mau berangkat tadi, sabbabihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dibawa Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Abu Thalib kepingin Rasulullah punya pengalaman jalan. Ya. Farraqa lahu, kemudian apa istilahnya? Rokok itu bukan farraqa. Farraqa ini fa-nya ini kemudian. Farraqa kemudian kondisinya Rasulullah itu ikut serta bersamanya, belajar, numpang magang, ya kira-kira magang sama pamannya sendiri. Waqal wallahi la akhrujanna bihi ma'i, tidak pernah aku berangkat, kata Abu Thalib, kecuali bersamaku dia itu Muhammad SAW. Wala yufariquni, dan tidak pernah aku biarkan dia berpisah dari sisiku. Wala ufariquhu abadan, aku pun tidak pernah meninggalkan dia selama-lamanya. Di dalam perjalanan itu selalu diawasi, dikasih tahu, diajarin. Jadi Rasulullah belajar dari Abu Thalib untuk urusan tijarah. Au kama qala fa kharaja bihi ma'ahu falamma nazala raqbu Busra min ardi Syam. Dalam salah satu perjalanan bersamanya, kata Abu Thalib, kami berangkat menempuh jalur Busra. Busra itu di Syam, betul nggak? Min ardi Syam, betul, di negeri Syam, Suriah sekarang. Tapi apa namanya tadi, Busra itu di Suriah, ya betul, di Suriah. Suriah perbatasan dengan Yordan tempatnya kurang lebih. Wa biharahibun yuqalu lahu, bertemu dengan seorang pendeta, rahib. Istilah rahib itu istilah pendeta Nasrani, rahib. Kalau Yahudi kahin, bedanya sedikit. Dia berkata, nama yang disebut yuqalu lahu itu maksudnya yang biasa dipanggil bahiro fi sauma'atin. Sauma'ah itu gereja tapi ada tempat belajarnya. Nah, kalau gereja saja kanisah atau kunaisah, tapi kalau sauma'ah itu gereja yang ada tempat belajarnya. Saya mau sebut madrasah tapi bukan madrasah, tapi kurang lebih ada tempat belajar. Jadi di mana rahib-rahib belajar, kira-kira begitu. Lahu kana ilaihi ilmu ahlin nasraniyah. Dan diketahui bahwa Buhaira ini nama orang, Buhaira atau Bahira, tergantung ejaannya. Karena zaman dulu tulisan Arab itu nggak pakai tanda baca. Tanda baca itu kan nyusul kemudian sekitar 2 abad setelah Rasulullah hijrah, baru ada tanda-tanda baca. Jadi bisa disebut Bahira atau Buhaira, tergantung kebiasaan kita lafaznya, nggak apa-apa. Terkenal sebagai orang ahlul kitab atau ahlul Nasrani, artinya kita tahu apa yang Allah turunkan kepada Nabi Isa, Nabi Musa itu adalah kitab Allah, dan di dalamnya ada informasi tentang kenabian, ya, tentang kenabian. Jadi semua nabi itu tahu kalau nanti akan ada nabi penutup, Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup para nabi dan rasul, namanya Ahmad atau Muhammad. Sudah tahu, ciri-cirinya pun sudah tahu. Hanya saja mereka ketika menemui hari-hari di mana Rasulullah menjadi Rasul, mereka ingkar. Dan mereka ada yang merusak, menghapus dari kitabnya. Jadi
nggak bisa dicari lagi. Kalau sekarang dicari nggak ada. Kalau ada katanya itu yang paling mirip itu Injil Barnabas. Kalau Injil, kalau Taurat sudah habis. Orang Yahudi itu sampai habis total, itu dirombak sama mereka. Ya, jadi tidak bisa ditemukan lagi. Tapi nanti akan terbongkar semuanya, insya Allah. Nah, sampai di sini. Falamma nazalu dzalika ama apa nih? Bibahiro. Oh, jadi gini. Biasanya di tahun-tahun itu orang-orang berhenti di markasnya, di gerejanya, tempat pendidikannya Buhairah itu biasa saja. Wa kanu katsiran ma yamurruna bihi qabla dzalik. Banyak orang yang lewat di situ, tapi tidak pernah ada perhatian khusus. Fala yukallimuhum. Buhairah itu nggak mau ngomong sama mereka. Dianggapnya orang Arab nih rendah, karena nggak ada kitab kan, rendah. Dianggapnya rendah. Jadi tidak mau berbicara. Wala ya'ridu lahum hatta kana dzalikal am. Baru ada perhatian Buhairah kepada rombongan orang Arab itu ya di tahun itu, di tahun ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai pertama kali diajak oleh Abu Thalib jalan. Nah, ini dia tanda-tanda kenabian salah satunya. Kita cek, kita lihat. Falamma nazalu bihi qariban min sauma'atihi, ketika kata Abu Talib kami berhenti dan kami bukan kata Abu Talib tadi, tanah Abdullah bin Zubair di depan. Ketika kami berhenti di tempat yang tidak jauh dari Sauma'ah, tiba-tiba sana'a lahum ta'aman katsiran, tiba-tiba Buhairah di luar kebiasaannya. Biasanya enggak ada. Menyediakan jamuan makan yang banyak. Ta'aman katsiran, ta'am itu makan. Makanya kalau kita lihat rumah makan, tinggal kasih mim aja depannya kan, sebagai tempat. Jadi to'am itu makan, to'aman, makanan. Kalau mat'am, tempat makan. Pernah lihat nggak di rumah makan orang Arab itu, tulisannya mim to'ain, ya, mim lagi, mat'am, itu tempat makan. Makanannya to'am. Tiba-tiba dia menyediakan makanan yang banyak sekali. Orang-orang bingung, tumben-tumbennya nih Buhairah nyediain makanan di depan Sauma'ah tadi. Annahu ra'a Rasulullah SAW, ketika dia menyaksikan, melihat Muhammad SAW, wa huwa fi sauma'atihi fi raqbi hina aqbalu. Ketika sampai lewat di situ, dia lihat rombongan Nabi Muhammad SAW, wa ghamamatun tudhallihu, apa nih? Tudhillahu min bainal qaumi. Dia perhatikan betul, ya, bahwa dari sekian banyak rombongan yang lewat, hanya rombongan Rasulullah yang ghamama, awan, tudhillah itu menaungi, kayak mengiringi sekaligus menaungi. Jadi enggak kena sengat matahari. Apa kalau kita itu berteduh, ya, seperti meneduhi, nah, gitu. Memayungi. Tapi kalau memayung lain lagi ceritanya. Jadi seperti itu kata dia. Wah, ini dia nih tanda-tanda. Mungkin dia sudah mencocokkan dengan tanda-tanda di dalam kitabnya. Summa aqbalu fanazalu fi dhilli syajaratin qariban minhu. Berhenti pula di situ rombongan Abu Thalib, dan Muhammad saja tuh yang bernaung atau berteduh di bawah sebuah pohon, qariban minhu, dekat situ. Fanadhara ila ghamamati hina adzalat asy-syajarah. Setelah itu ya awan tadi berhenti juga di atas pohon itu. Jadi double tuh, makin sejuk di atas situ. Ya. Bahkan dia lihat pohon itu ketika dinaungi, wa tahassarat aghsanu syajarati ala Rasulillah. Pohon itu kan, kalau pohon itu kan nyebar begitu. Ini ketika Rasulullah SAW duduk di bawahnya, pohon itu kayak mayung gitu, kayak turun. Ranting-rantingnya itu seperti mendekat kepada Rasulullah. Kan tidak ada pohon begini. Pohon pastilah mencari matahari kan, sumber matahari kan. Pohon-pohon itu pastilah menyebar begitu. Ini kok sepertinya turun begitu, mendekat kepada ala Rasulillah SAW hatta istadhalla
tahtaha, seolah-olah meringkuk gitu di atasnya. Nah, orang seperti Buhaira atau Bahira melihat ini bukan fenomena alam, tapi melihatnya sebagai tanda-tanda isyarat kenabian. Maka sama dia diundang masuk semua orang. Tsumma arsala ilaihi, mengutus dia orang kepada rombongan Abu Thalib tadi dengan mengatakan, faqala inni qad sana'tu lakum ta'aman, aku sudah siapkan bagi kalian makanan ya ma'syara Quraisyin, wahai orang-orang Arab Quraisy, kata dia. Fa ana uhibbu an tahduru kullukum, sampaikan kepada itu. Jadi Buhairanya sudah nunggu. Aku senang sekali kalau kalian bisa hadir, kullukum, semua kalian hadir, diundang tanpa terkecuali, bukan kepala sukunya saja. Saghirakum wa kabirukum, ya, saghirukum wa kabirukum, orang yang muda maupun yang sudah tua, abdukum wa hurrukum, orang yang budak maupun orang yang merdeka, masuk semua. Jadi welcome. Kenapa? Yang mau dilihat itu sebenarnya cuma Rasulullah saja, tapi diundang semua, ya. Enaknya kita kalau sama orang soleh itu kan begitu, ikut orang soleh itu dia dikasih makan, kita dapat makan, ya kan? Iya, ada aja gitu, ada kecelakaan orang-orang pada selamat gitu, ya. Jadi ada hal-hal seperti itu, ya. Diundang semua. Faqala lahu rajulun minhum, wallahi ya Buhaira, ada juga orang Arab nih kaget, wahai Buhaira, demi Allah, innalaka la sya'nul yaum, sepertinya kau hari ini ada sesuatu, kata dia. Ma kunta tasna'u hadza bina, apa yang kau inginkan dari kami? Kau siapkan semua makanan ini, apa sebenarnya kau cari? Wa qad kunna namurru bika katsiran, padahal kami sering lewat di sini. Berkali-kali kami berpapasan lewat di sini. Kok hari ini tumben, kata dia. Fama sya'nukal yaum, fama sya'nukal yauma, ada apa tujuan kau hari ini? Qala Buhaira, sadaqta, kau benar. Qad kana ma taqulu walakinnakum dhaifun, masih disembunyikan sama dia. Kau benar, karena sesungguhnya itu sebagaimana kalian berkata, kalian adalah dhaif, kalian adalah tamu, kata dia. Jadi dia belum bilang tuh mau cari itu Muhammad, kata dia tamu, kalian kan tamu, katanya. Wa qad ahbabtu an akrimakum wa asna'a lakum ta'aman, wajar kalau saya kemudian memuliakan kalian dan menyediakan makanan. Fatakulu minhu kullukum, makanlah semuanya, makan. Tadi dia lagi matanya masih kemana-mana, nyari-nyari mana tadi yang kira-kira memenuhi tanda-tanda sifat-sifat yang ada di dalam Injil mengenai Nabi penutup. Dia cari-cari sama dia. Mantannya kesana kemari, makanya disuruh makan. Kalau orang makan kan, kalau makan kan mata kita kemana? Ya ke makanan. Masa mata kita ke tempat lain? Masuk hidung nanti kan? Makan itu kan di mulut. Nah, ketika orang makan tuh paling enak mengamatinya. Makanya kalau mengamati orang, kasih makan dia. Kalau tidak dikasih makan, dia ngelihat kita. Kan lihat-lihatan gak enak. Kasih makan, dia akan kita bisa kelihatan rahangnya, bisa kelihatan giginya, bisa kelihatan segala macamnya, keringetnya gitu kan, kelihatan semua. Makanya dikasih makan sama dia, nah, kasih makan sama dia. Sekarang pun orang-orang apa namanya, kalau melobi kan dengan makan kan, katanya kan, mau bisnis apa ajak makan, ya kan, supaya lebih lancar. Temen aja kalau sering diajak makan jadi deket kan, ya enggak? Belum dikatakan teman kalau belum pernah makan bareng kan, katanya begitu. Makanya mungkin teman cuma ketemunya di WA saja, ya nggak pernah makan bareng, nggak jadi teman. Jadi Buhairah ini benar-benar menerapkan asas pertemanan yang bagus, karena dia ada keinginan, dia kepengen melihat sesuatu, yaitu kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang belum sadar, bahkan Abu Thalib pun belum tahu. Wajtama'u ilaihi wa takhallafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berkumpul tapi malah ninggalin Nabi. Min bainil qaum, tinggalkan, ya, li hidatsati sidnihi fi rihalil qaumi tahta syajara, karena dia dikasih tugas untuk ngurusin segala macam perbekalan, bawaan barang-barang, unta-unta segala macam itu, suruh dia yang ngurus. Udahlah, kita aja yang makan, Muhammad masih kecil, tadi kasih nasi bok aja. Nah gitu, tinggalin aja di luar bawah pohon, ngurus ini enak, lagi seneng juga dia main di bawah situ.
dia tidak tertarik untuk ikut ke dalam sauma'ah. Orang-orang yang lain ya pokoknya ada makanan, lapar. Kalau udah lapar kadang-kadang lupa apa namanya, lupa logika gitu. Karena kalau udah lapar kan suka lupa diri. Nanti kalau sudah makan lupa waktu, tertidur biasanya. Dua hal itu. Tertinggallah Rasulullah di luar. Falamma nadhara Buhairah fil qaumi lam yaras sofata. Ketika orang sudah kumpul, mana nih yang tadi yang aneh itu, yang menurut dia spesial itu kok malah nggak ada, mana nih, cari-cari nggak ada, nggak ketemu sofanya. Allati ya'rifu wa yajidu indahu, yang dia tahu dan dia cari-cari, nggak ada. Faqala, terus lagi makan tuh diajak ngomong lagi sama Buhairah, ya ma'syara Quraisyin la yatakhallafanna ahadun minkum an ta'ami. Wahai orang-orang kalian semua orang Quraisy yang lagi makan nih, apakah tidak ada yang tertinggal? Apakah semuanya sudah pada makan? Gitu. Karena yang dicari-cari kok nggak ada gitu, entah yang bersinar atau apa, atau ada wajahnya, raut mukanya nggak ada. Makanya ditanya, ada nggak yang tertinggal? Ada nggak yang belum makan dari kalian ini? Qalu lahu ya Buhairah ma takhallafa anka. Tidak ada yang tertinggal dari tawaran kau ini, kata dia. Ahadun yanbaghi lahu, yang sebagaimana biasanya tidak ada satupun ya ayyatika illa ghulamun wa huwa ahdathul qaumi sinna. Cuma satu ada yang tertinggal, tapi ya memang dia wajarlah tertinggal karena dia ngurusin barang-barang kami. Tuh kalau kami masuk semua nanti bagaimana tuh, hewan pada lari semua. Memang kami tinggalkan di luar, ntar dikasih nasi pokok aja keluar. Istilahnya tenang aja. Oh, justru itu dia yang cari, jangan-jangan yang ketinggalan di luar inilah yang dia cari. Ya. Fatakhallafa fi rihalihim, ditinggalkan untuk ngurusin tunggangan-tunggangannya mereka. Faqala la taf'alu, kata dia, jangan begitu. Jangan kau biarkan, jangan kau tinggalkan dia di luar. Ud'uhu falyahdur hadza ta'ama ma'akum, panggil dia supaya dia menikmati makanan yang aku sediakan buat kalian ini. Itu ceritanya. Emang kalau orang tuh sudah rizkinya ya, dia jauh-jauh aja dipanggil-panggil ya. Kalau bukan rizkinya di depan mata aja nggak dapet ya. Kalau sudah ininya, kita perlu yakin sama Allah Subhanahu wa taala kalau kita itu sebenarnya sudah dapat jatah setiap hari rizki kita dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita mau tunggu, kita ambil dengan cara yang halal atau mau kita ambil dengan cara yang haram. Para ulama itu mengingatkan kalau sebenarnya rezeki manusia itu sudah dijatah sama Allah SWT. Dia akan dapat dengan cara-cara yang halal atau dia akan terburu-buru untuk mendapatkan secara haram. Kalau didapatkan secara haram ya segitulah. Dia pikir misalnya dia mencuri sesuatu, wah lumayan nih hari ini dapat segini. Padahal memang sebetulnya kalau dia nggak mau nyuri, itu dapat juga dia segitu. Coba dengan cara yang lain, agak malam dikit, siang dikit, atau sore dikit. Kayaknya jangan sampai kita itu terburu nafsu untuk mengambil apa-apa yang bukan hak kita. Padahal akan datang kalau memang sudah saatnya. Termasuk jodoh tadi kan, kita bahas jodoh. Masuk jodoh itu. Kata dia panggil di sini. Qala faqala rajulun min Quraisyin ma'al qaumi wallata wal uza in kana la lu'mun bina ay yatakhallafa ibn Abdullah bin Abdul Muttalib an ta'ami min bainina. Berkata salah seorang laki-laki, demi Lata dan Uzza, kata dia. Dulu orang suka bersumpah dengan nama Lata dan Uzza. Itu Rasulullah nggak suka. Dari kecil Rasulullah itu sebelum diangkat sebagai Rasul itu dengar demi Lata dan Uzza itu dia nggak suka. Berkali-kali Rasulullah diajak ngomong itu nggak mau. Pas ditanya kenapa ya nggak enak aja. Di kemudian hari baru ngerti kalau itu tuh sebenarnya berhala kan. Masih kecil dia. Demi Lata dan Uzza ya. Segera itu apa istilahnya dicari mana tadi yang tertinggal dari anaknya Abdullah bin Abdul Muttalib supaya diajak makan ke sini. Tsumma qama ilaihi fahtadanahu wa ajlasahu ma'al qaum. Akhirnya
peluk, dia didudukkan supaya makan bersama. Falamma ra'ahu Buhairah ja'ala yalhadahu lahdhan syadidan. Begitu Muhammad itu duduk ikut makan, wah Buhairah itu langsung perhatiannya itu ladhan, ya, ladhan syadidan, dipelototi dengan seksama, dilihatin banget kayak kita ngeliatin HP baru. Oh, dilihatin semua pojoknya segala macam dilihat, ya. Dilihat semuanya. Wa yanzuru ila asya'a min jasadihi. Dia cari-cari kira-kira secara fisik ada enggak sesuatu asya, itu sesuatu yang kira-kira menunjukkan kalau dia ini benar sebagaimana yang dalam kitab. Wa qad kana yajiduha indahu min sifatihi. Ternyata tidak ditemukan waktu itu langsung. Malah justru yang ditemukan sifat-sifatnya. Jadi pas dicari fisiknya, enggak ada nih. Coba cek yang lain. Nah, justru kelihatan ketika sifatnya. Sifatnya itu bagaimana? Hatta idza faragal qaumu min ta'amihim, setelah selesai makan itu satu kaum, wa tafarraqu, mereka kemudian berpencar, ya, kembali ke tunggangannya masing-masing. Qama ilaihi Buhairah faqala, berkata, ambil kesempatan nih, sebentar lagi berangkat pergi semua kan, harus segera dibuktikan ini benar yang ada di dalam Injil atau bukan. Dari sifat-sifat fisiknya nggak kelihatan, belum kelihatan. Coba dari sifat-sifat karakternya, kebiasaannya, maka dites sama Buhairah. Di dalam Injil itu menurut Imam Suhaili dikatakan di dalam Injil itu Nabi itu nantinya ciri-ciri, di antara salah satu ciri-cirinya itu kalau diajak bersumpah selain dengan bersumpah atas nama Allah dia nggak suka. Nah, dia dites. Ya gulam, wahai anak muda, as'aluka bihaqqin Latta wal Uzza. Aku akan bertanya kepadamu demi kebenaran Latta dan Uzza, kata dia. Ya, jadi dipanggil dites, di mana nih reaksinya? Ternyata Rasulullah beraksi apa? La tas'alni bil Latta wal Uzza syai'an. Jangan ngomong kepadaku minta sesuatu dengan bersumpah atas nama Latta dan Uzza. Fallahi ma abghadtu. Tidaklah yang membuat aku marah, kata dia. Ma abghadtu syai'an qatta bughdahuma, kata dia. Tidaklah yang paling membuat aku marah kecuali dua itu, Latta dan Uzza. Wah, benar ternyata, kata dalam hatinya, ya, dicatat sama dia, Bahir. Oh, berarti benar nih anak nih, diajak bersumpah selain dengan sumpah Allah dia pasti tidak mau. Ciri-cirinya itu. Faqala lahu Buhairah, kata dia, dirubah sama dia. Fabillah, kata dia, bagaimana kalau aku bersumpah dengan nama Allah? Fabillah. Oleh sebab itu sebenarnya ini berbagai dalil bercerita tentang bahwa orang Arab itu sebenarnya kenal dengan Allah. Bukan hanya orang Arab, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi itu kenal dengan Allah, dengan nama Allah. Tapi karena mereka tidak mau kelihatan dan tidak mau terbongkar kebenaran itu di dalam kitab mereka, akhirnya diganti-ganti namanya, kan? Macam-macam gantinya itu, yang Yahweh lah, yang apa saya tidak tahu, tidak hafal. Diganti-ganti nama Allah. Padahal mereka dulu-dulunya bersumpah atas nama Allah. Ya. Jadi kata dia, Fabillah, bagaimana dengan kalau saya bersumpah dengan nama Allah? Illa ma akhbartani. Kalau saya bersumpah dengan nama Allah, apakah engkau mau menceritakan tentang sifat-sifatmu, kebiasaanmu? Kata dia. Amma as'aluka anhu, atau apa-apa yang akan aku tanyakan kepadamu? Faqala lahu, berkata Rasulullah SAW kepada Buhairah, ya, salni amma badalak. Ya sudah, kalau begitu tanyalah kepada aku. Kalau kau mau bersumpah dengan nama Allah, tanyakan kepadaku apa-apa yang akan engkau tanyakan, atau yang pengganti pertanyaan. Karena di depan tadi dia nanya ini nggak dilayani. Karena apa? Karena bersumpah atas nama Latta dan Uzza. Nah, ini kebiasaan di kita sekarang kan suka ada juga nih, walaupun tidak ekstrim sampai Latta dan Uzza, tapi apa misalnya, aduh sialan banget. Nah, itu suka ngomong begitu, itu kan sebenarnya menunjukkan kita tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik. Atau kita kadang-kadang mengatakan apes nih,
Hati-hati tuh ngomong begitu. Karena pada dasarnya nggak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan. Masih ingat nggak kisah yang pesawat terbang jatuh itu? Ada satu orang kan yang telat kan? Di Indonesia. Saya lupa nama flightnya itu. Ada satu pesawat jatuh mati semua. Satu-satunya nggak mati, padahal ada di dalam manifest, ada di dalam catatan penerbangan, bukan manifest, di daftar calon penumpang, ada satu orang telat. Waktu telat itu dia ditanyakan, waktu telat gimana perasaanmu? Keselnya bukan main, cuma telatnya itu bukan telat banget, telat dia sampai kan, kalau kita sampai ke bandara kurang dari sekian menit itu kan pintu pesawat udah ditutup. Pesawatnya masih bisa dilihat, pesawat masih ada tapi nggak boleh masuk. Kenapa? Ada prosedur. Dia bilang kesel banget, harus keluar duit lagi, cari flight lagi, padahal dia harusnya naik di situ, pesawatnya masih ada. Ibaratnya apa susahnya buka lagi? Ya nggak boleh, ada prosedur. Dah dia kesel, akhirnya dia nunggulah pesawat 2 jam atau 3 jam setelah itu. Belum ada yang tahu tuh pesawat jatuh. Dia setelah terbang sampai ke kotanya, orang-orang dilihat kok banyak. Para ulama itu mengingatkan kalau sebenarnya rezeki manusia itu sudah dijatah sama Allah SWT. Dia akan dapat dengan cara-cara yang halal, atau dia akan terburu-buru untuk mendapatkan secara haram. Kalau didapatkan secara haram ya segitulah. Dia pikir misalnya dia mencuri sesuatu, wah lumayan nih hari ini dapat segini. Padahal memang sebetulnya kalau dia nggak mau nyuri, itu dapat juga dia segitu. Coba dengan cara yang lain, agak malam dikit, siang dikit, atau sore dikit. Kayaknya jangan sampai kita itu terburu nafsu untuk mengambil apa-apa yang bukan hak kita. Padahal akan datang kalau memang sudah saatnya. Termasuk jodoh tadi kan, kita bahas jodoh. Termasuk jodoh itu. Kata dia panggil di sini. Qala faqala rajulun min Quraisyin ma'al qaumi wallata wal uza in kana la lu'mun bina ay yatakhallafa ibn Abdullah bin Abdul Muttalib an ta'ami min bainina. Berkata salah seorang laki-laki, demi Lata dan Uzza, kata dia. Dulu orang suka bersumpah dengan nama Lata dan Uzza. Itu Rasulullah nggak suka. Dari kecil Rasul itu sebelum diangkat sebagai Rasul itu dengar demi Lata dan Uzza itu dia nggak suka. Berkali-kali Rasulullah diajak ngomong itu nggak mau. Pas ditanya kenapa, ya nggak enak aja. Di kemudian hari baru ngerti kalau itu tuh sebenarnya berhala kan. Masih kecil dia. Demi Lata dan Uzza, ya. Segera itu apa istilahnya dicari mana tadi yang tertinggal dari anaknya Abdullah bin Abdul Muttalib supaya diajak makan ke sini. Tsumma qama ilaihi fahtadonahu wa ajlasahu ma'al qaum. Akhirnya dipeluk, dia didudukkan supaya makan bersama. Falamma ra'ahu Buhaira ja'ala yalhadahu lahdzan syadidan. Begitu Muhammad itu duduk ikut makan, wah Buhaira itu langsung perhatiannya itu ladzan, ya, ladzan syadidan, dipelototi dengan seksama, dilihatin banget kayak kita ngeliatin HP baru. Oh, dilihatin semua ujung pojok-pojoknya segala macam dilihat, ya. Dilihat semuanya. Wa yanzuru ila asya'a min jasadihi. Dia cari-cari kira-kira secara fisik ada nggak sesuatu asya, itu sesuatu yang kira-kira menunjukkan kalau dia ini benar sebagaimana yang dalam kitab itu. Wa qad kana yajiduha indahu min sifatihi. Ternyata tidak ditemukan waktu itu langsung. Malah justru yang ditemukan sifat-sifatnya. Jadi pas dicari fisiknya, nggak ada nih. Coba cek yang lain. Nah, justru kelihatan ketika sifatnya. Sifatnya itu bagaimana? Hatta idza faragal qaumu min ta'amihim, setelah selesai makan itu satu kaum, wa tafarraqu, mereka kemudian berpencar, ya, kembali ke tunggangannya masing-masing. Qama ilaihi Buhaira faqala, berkata, ambil kesempatan nih, sebentar lagi berangkat pergi semua kan, harus segera dibuktikan ini benar yang ada di dalam Injil atau bukan. Dari sifat-sifat fisiknya nggak kelihatan, belum kelihatan. Coba dari sifat-sifat karakternya, kebiasaannya, maka dites sama Buhaira. Di dalam Injil itu menurut Imam Suhaili dikatakan
Di dalam Injil itu Nabi itu nantinya ciri-ciri, di antara salah satu ciri-cirinya itu kalau diajak bersumpah selain dengan bersumpah atas nama Allah dia nggak suka. Nah, maka dia dites. Ya gulam, wahai anak muda, as'aluka bihaqqil Latta wal Uzza. Aku akan bertanya kepadamu demi kebenaran Latta dan Uzza, kata dia. Ya, jadi dipanggil dites, di mana nih reaksinya. Ternyata Rasulullah beraksi apa? La tas'alni bil Latta wal Uzza syai'an. Jangan ngomong kepadaku minta sesuatu dengan bersumpah atas nama Latta dan Uzza. Fallahi ma abghadtu. Tidaklah yang membuat aku marah, kata dia. Ma abghadtu syai'an qatta bughdahuma. Tidaklah yang paling membuat aku marah kecuali dua itu, Latta dan Uzza. Benar ternyata, kata dalam hatinya ya, dicatat sama dia Bahir. Berarti benar nih anak nih, diajak bersumpah selain dengan sumpah Allah dia pasti tidak mau. Ciri-cirinya itu. Faqala lahu Buhaira, kata dia, dirubah sama dia. Fabillah, kata dia, bagaimana kalau aku bersumpah dengan nama Allah? Fabillah. Oleh sebab itu sebenarnya ini berbagai dalil bercerita tentang bahwa orang Arab itu sebenarnya kenal dengan Allah. Bukan hanya orang Arab, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi itu kenal dengan Allah, dengan nama Allah. Tapi karena mereka tidak mau kelihatan dan tidak mau terbongkar kebenaran itu di dalam kitab mereka, akhirnya diganti-ganti namanya kan. Macam-macam gantinya itu, yang Yahweh lah, yang apa saya tidak tahu, tidak hafal, diganti-ganti nama Allah, padahal mereka dulu-dulunya bersumpah atas nama Allah ya. Jadi kata dia, fabillah, bagaimana dengan kalau saya bersumpah dengan nama Allah? Illa ma akhbartani, kalau saya bersumpah dengan nama Allah, apakah engkau mau menceritakan tentang sifat-sifatmu, kebiasaanmu? Kata dia. Amma as'aluka anhu, atau apa-apa yang akan aku tanyakan kepadamu? Faqala lahu, berkata Rasulullah SAW kepada Buhaira, ya, salni amma badalak. Ya sudah, kalau begitu tanyalah kepada aku. Kalau kau mau bersumpah dengan nama Allah, tanyakan kepadaku apa-apa yang akan engkau tanyakan, atau yang pengganti pertanyaan. Karena di depan tadi dia nanya ini nggak dilayani. Karena apa? Karena bersumpah atas nama Latta dan Uzza ya. Nah ini kebiasaan di kita sekarang kan suka ada juga nih, walaupun tidak ekstrim sampai Latta dan Uzza, tapi apa misalnya, aduh sialan banget, nah itu suka ngomong begitu. Itu kan sebenarnya menunjukkan kita tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang terbaik. Atau kita kadang-kadang mengatakan apes nih, hati-hati itu ngomong begitu, karena pada dasarnya nggak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan itu. Masih ingat nggak kisah yang pesawat terbang jatuh itu? Ada satu orang kan yang telat kan, di Indonesia, saya lupa nama flightnya itu. Ada satu pesawat jatuh, mati semua. Satu-satunya nggak mati, padahal ada di dalam manifest, ada di dalam catatan penerbangan, bukan manifest, di daftar calon penumpang, ada satu orang telat. Waktu telat itu dia ditanyakan, waktu telat gimana perasaanmu? Keselnya bukan main. Cuma telatnya itu bukan telat banget, telat dia sampai, kan kalau kita sampai ke bandara kurang dari sekian menit itu kan pintu pesawat udah ditutup. Pesawatnya masih bisa dilihat, pesawat masih ada, tapi nggak boleh masuk. Kenapa? Ada prosedur. Dia bilang kesel banget, harus keluar duit